warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sumono Arif dari Forum News Network. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat pengumuman sekaligus keputusan yang sangat aneh. Persidangan Verdi Sambo dan kawan-kawan untuk sementara itu diliburkan atau bahasanya itu ditunda. Persidangan itu akan dilanjutkan lagi setelah perhelatan konferensi tingkat tinggi G20, negara-negara G20 di Bali itu selesai dilaksanakan. KTT G20 di Bali ini akan dilaksanakan pekan depan, ya ini tanggal 15 sampai 16 Oktober atau hari Selasa dan Rabu, ya. Itu yang dilaksanakan di Hardis Mall Nusa Dua, Bali. Dalam keterangan tertulis hari Jumat kemarin itu tanggal 11 November 2022, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan surat itu terregistrasi, ada nomornya ini, ada B strip 5542 garis miring M titik 1 titik 14 titik 3 garing EOH titik 2 garing 11 garing 202 yang dikirim pada hari Jumat. Isinya perihal permohonan penundaan persidangan dalam perkara pidana atas nama ini inisial, ya, FS, PC, KM, RR, dan BE. Saya kira Anda semua tahu FS ini adalah Verdi Sambo, PC itu adalah Putri Chandrawati, KM adalah Kuat Ma'ruf, RR ini adalah Bribka Riki Rizal, dan BE itu adalah Brigadir Richard Eliezer. Ini semuanya dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara untuk perkara pidana atas nama HK, AP, AR, CP, BW, ini yang disidangkan dalam perkara obstruction of justice dengan alasan menjaga kondisivitas. Kita kalau tadi ada nama-nama yang disingkat tadi, HK itu Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baikudi Wibowo. Ini semuanya obstruction of justice. Ini adalah anggota dari Verdi Sambo dari divisi Propam dari Polri, ya. Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dua hal. Pertama, itu menyetujui penundaan sidang pembunuhan Brigadir Yosua serta sidang kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua. Maka Majelis Hakim melalui Humas PN Negeri Jakarta Selatan kemudian menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa jadwal persidangan perkara-perkara pidana atas nama terdakwa-terdakwa tersebut yang telah diagendakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sampai dengan Jumat tanggal 18 November 2022 itu ditunda ke hari Senin tanggal 21 November 2022 sampai dengan Jumat 26 November 2022. Kedua, Majelis Hakim memutuskan akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam berperkara pembunuhan Brigadir Yosua serta sidang kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua soal penundaan sidang ini. Permohonan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian disetujui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tentu saja mengundang pertanyaan besar sekaligus keheranan dari publik. Apa hubungannya antara pengadilan kasus Sambo itu dengan KTT G20? Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan soal kondisivitas. KTT G20 ini kan dilaksanakan non jauh di sana, di Bali, di tengah pulau lagi, ya, yang gampang sekali pengamanannya, ya. Dan pengamanannya ini pun juga super ketat, ya. Kalau dari aparat dari TNI, dari aparat internal di dalam negeri saja itu kan sudah melibatkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri serta lembaga intelijen lainnya. Belum lagi itu tenaga pengamanan dari para kepala negara lain. Kita membayangkan misalnya pengamanan oleh Secret Service Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat, kemudian dari Xi Jinping dan juga kepala-kepala negara lainnya. Ini kan betul-betul pasti ini dijamin sangat-sangat aman lah situasinya di Bali itu. Sementara pengadilan Verdi Sambo dilaksanakan di Jakarta dan sejauh ini berlangsung sangat kondusif. Benar bahwa persidangan Verdi Sambo dan kawan-kawan ini memang menyedot perhatian publik. Maklumlah kasus ini kan melibatkan seorang mantan petinggi dan pejabat penting di Polri,
dan yang kita tahu dia sangat berpengaruh, yakni mantan dia pernah menjadi kepala divisi Propam, ini polisi, dan juga yang jangan dilupakan adalah jabatannya kala itu sebagai kepala Satgasus Merah Putih. Ini sebuah jabatan yang tidak ada dalam nomenklatur di Mabes Polri, tapi ini jabatan yang sangat berkuasa. Tangan-tangannya itu sampai ke Polda karena anggotanya itu banyak sekali juga yang tersebar di Polda dan juga divisi lain di Mabes Polri. Kasusnya itu jadi lebih menarik karena ini kan Ferdy Sambo ini merupakan peristiwa kriminal, pembunuhan berencana, dan kemudian dibumbui skandal asmara dan seks. Jadi ini semua memenuhi persyaratan. Famous people, melibatkan orang yang sangat berkuasa, melibatkan orang yang sangat terkenal, melibatkan orang yang sangat berkuasa, dan jabatannya itu ada kriminalnya, ada pembunuhan berencana, dan ada bumbu-bumbu skandal asmara dan seks. Dan tentu saja melibatkan seorang wanita, yakni istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Namun sejauh ini kan kalau kita amati persidangan tersebut sama sekali tidak mengundang keributan aja enggak, itu apalagi keonaran. Saya kira hanya kehebohan karena banyaknya fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan. Ini kan kehebohan ini terjadi karena hakim rupanya yang mengejar berbagai pertanyaan dan jaksa terhadap sejumlah saksi yang diajukan. Ya, jadi kalau karena alasan kondisivitas KTT G20 persidangan kemudian ditunda, ini kalau dalam bahasa anak sekarang ini sangat lebay ya. Nah, lebih mengejutkan lagi, ternyata belakangan ini hari Sabtu ini ya muncul bantahan dari Kejaksaan Agung bahwa alasan permintaan penundaan bukan karena kondusivitas, bukan persoalan kondusivitas, tapi karena adanya evaluasi proses persidangan. Bahwa berdasarkan hasil komunikasi saya dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, ternyata akan dilakukan evaluasi proses persidangan yang menarik perhatian masyarakat terhadap beberapa perkara. Untuk itu, beberapa persidangan dalam minggu ini dilakukan reschedule termasuk perkara Ferdy Sambo. Demikian untuk dijadikan maklum, itu kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana ini kepada wartawan hari Sabtu ya, hari ini tanggal 12 November 2022. Ketut Sumedana menyebut sidang Ferdy Sambo tidak ada kaitannya dengan KTT G20 di Bali. Sekali lagi dia menegaskan penundaan sidang karena adanya evaluasi. Iya benar, tidak ada hubungannya sidang di Jakarta dengan KTT G20. Evaluasi menyeluruh atas sidang yang menarik perhatian masyarakat, jadi beberapa agenda sidang akan dilakukan penundaan, termasuk perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan, itu tegas Ketut Sumedana. Penjelasan Ketut Sumedana ini alih-alih memperjelas persoalan, ini malah menimbulkan pertanyaan dan saya kira juga persoalan baru. Pertanyaan publik itu, mengapa Kejaksaan perlu memberi keterangan berupa bantahan? Apakah ini kemudian menjadi soal yang serius juga gitu? Yang kedua, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbohong atau mengada-ada tentang alasan penundaan? Padahal kan dengan jelas itu Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut nomor registrasi dari surat yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ditujukan ke Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soal ini tentu mengundang tanya, ya, bukan hanya tanda tanya besar. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa sidang itu harus ditunda? Dan mengapa kemudian ketika alasan itu bocor ke publik, bukan bocor ya, seperti karena ini dijelaskan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian harus dibantah, gitu. Sebab nanti sudah masuk ke pengadilan, itu jujur saja ini publik mengamati itu dengan cermat dan juga mewaspadai jangan sampai dalam persidangan ini kembali muncul berbagai rekayasa. Sejak awal kasus ini penuh dengan rekayasa, dimulai dengan skenario bohong dari Ferdy Sambo tentang tembak-menembak di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, dan juga kemudian ketika akhirnya Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, itu berlanjut dengan perang antar geng di kepolisian, gitu ya. Dan ini publik juga kemudian bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang seperti Putri Chandrawati yang sudah ditetapkan jadi tersangka juga tetap tidak ditahan. Baru setelah akan diserahkan ke kejaksaan itu kepolisian menetapkan memutuskan menahan Putri Chandrawati. Jadi soal-soal ini pun orang kemudian selalu mengerjitkan kening, ini ada apa nih sebenarnya dengan Ferdy Sambo ini. Nah, ketika persidangan berjalan, jaksa dan pengacara itu, jaksa, hakim, bahkan hakim juga dan pengacara keluarga juga mencurigai kesaksian dari para asisten rumah tangga di
di rumah Ferdi Sambo ini, terutama Susi pasti yang jadi bintangnya dan Kadir ya. Susi itu berubah-ubah terus pengakuannya gitu. Bahkan hakim mencurigai Susi memang sudah disiapkan untuk skenario bohong, membebaskan Ferdi Sambo dan Putri. Karena itu kemudian hakim berkali-kali mengingatkan Susi bahwa dia bisa ditetapkan sebagai dia ditahan karena kesaksian palsu di pengadilan itu. Yang lebih menarik juga jaksa bahkan sampai mencurigai jangan-jangan Susi itu ketika dia mengikuti persidangan tampil menjadi saksi itu dia menggunakan alat bantu dengar atau earpiece ya, karena dan dia mendapat semacam feeding atau guidance, semacam bantuan kalau ada hakim atau jaksa bertanya atau pengacara bertanya apa yang harus dia jawab. Karena ini terlihat dia sering ketika dalam beberapa pertanyaan sebelum jaksa atau hakim selesai bertanya dia sudah menjawab, tapi dalam beberapa pertanyaan lain dia sempat tergagap-gagap atau mengaku kemudian paling aman menjawab dia tidak ingat atau lupa. Kecurigaan bahwa Susi ini didirect atau dia menggunakan alat bantu dengar earpiece itu cukup beralasan. Karena tadi ya, selain jawabannya sering berubah-ubah, Susi itu juga tiba-tiba saja tampil di pengadilan dengan mengenakan jilbab. Ini padahal dari foto-fotonya diketahui dia itu sebelumnya ketika masih bersama keluarga Sambo dia tidak pernah berjilbab. Nah, mengapa di pengadilan kemudian dia tiba-tiba berjilbab? Apakah ini sekedar mode? Banyak sekali orang yang ketika tampil di pengadilan, terutama ketika menjadi terdakwa wanita atau bahkan yang laki-laki itu juga tiba-tiba tampil menjadi santri gitu ya. Bahkan Anda masih ingat ya waktu itu Jaksa Pinangki menggunakan hijab syar'i ya, padahal dia sebelumnya tidak menggunakan jilbab, dan betul saja ketika dia kemudian dibebaskan dari penjara dia sudah tidak menggunakan jilbab lagi. Dalam kasus Susi juga agak berbeda, dia bukan hanya sekedar pakaian yang disiapkan untuk semacam pencitraan, tapi dicurigai ini dia digunakan untuk menyembunyikan alat bantu dengar dia. Itu kecurigaannya ya. Di tengah-tengah persidangan yang berlangsung, tiba-tiba kita digemparkan oleh munculnya video testimoni dari Ajun Inspektur Polisi Ismail Bolong. Ini seorang anggota Satintelkam di Polres Samarinda, Kalimantan Timur, yang dia membuat pengakuan dia menyuap Kabar Reskrim, yakni Komisaris Jenderal Agus Andrianto, sebesar 6 miliar ini dalam kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Nah, ketika publik masih terkaget-kaget, kemudian beberapa hari kemudian Ismail Bolong membuat sebuah klarifikasi bahwa video itu sebenarnya sudah dibuat pada bulan Februari, dan kemudian dia mengaku mengapa video itu baru dibocorkan kepada publik saat bersamaan dengan persidangan Ferdi Sambo. Itu pertanyaannya dari Ismail Bolong, dan menurut pengakuan dia, nah ini yang juga tidak kalah menariknya, bahwa video itu dibuat ketika dia bukan ditangkap lah ya Pak, tapi dia diamankan oleh tim dari Karupaminal dari divisi Propam di sebuah hotel di Samarinda, dan kemudian dia sampai 3 kali ditekan melalui telepon oleh Hendra Kurniawan. Waktu itu Hendra Kurniawan adalah Brigjen Hendra Kurniawan, yakni Kepala Biro Paminal yang sekarang sudah menjalani persidangan obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi ini persidangan Sambo ini memang banyak sekali hal-hal yang mencurigakan gitu, dan yang perlu mesti diwaspadai, dan kalau perlu juga dibongkar ada apa sih sebenarnya di balik itu semua. Dengan latar belakang berbagai peristiwa semacam itu, publik itu sangat sensitif dengan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang tiba-tiba saja muncul. Termasuk tentu saja soal alasan penundaan dari pengadilan Ferdi Sambo dan kawan-kawan itu dikaitkan dengan kondisivitas pelaksanaan KTT G20 di Bali. Semoga ini benar alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Agung bahwa itu tidak ada kaitannya dengan itu. Ini berkaitan dengan evaluasi jalannya persidangan. Tetapi tetap saja yang mengganjal pertanyaan kita, mengapa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan mengajukan alasan penundaan karena tadi itu karena kondisivitas KTT G20. Alasan ini memang nggak masuk akal ya, dan ini kira-kira sama kadarnya dengan pengakuan dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang tetap ngotot di persidangan bahwa motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua itu karena adanya pelecehan seksual, bukan hanya pelecehan, percobaan perkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, dan itu katanya terjadi di Magelang.
orang nggak orang banyak mendengar ini mengerenyutkan keningnya. Bahkan orang bertanya apa nggak ada yang terjadi sebaliknya. Hal itu yang sama juga banyak yang bertanya semacam itu ya. Jadi sekali lagi meskipun sudah ada penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, tetap saja orang masih bertanya-tanya mengapa kok persidangan Verdi Sambo dan kawan-kawan ini ditunda. Apalagi alasan G20 itu dijadikan alasan. Ini yang nah mungkin kita akan bingung lagi kalau tiba-tiba istana kemudian juga memberikan bantahan bahwa nggak ada urusannya. Ini soal ini sudah beres diamankan oleh aparat kepolisian, TNI dan juga intelijen kita semua. Dunia kita ini, di negara kita ini memang terlalu banyak hal-hal yang aneh, yang nggak masuk akal, tapi bisa terjadi. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.